Selamat pagi. Pada saat ini saya ada di perkebunan teh Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Perkebunan ini sangat begitu indah. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang karyawan yang hendak melamar pekerjaan. Suatu ketika ada sebuah perusahaan ternama membutuhkan seorang karyawan yang akan dipekerjakan di bagian keuangan. Pengumuman disampaikan melalui koran, maka ada banyak pelamar yang mengajukan permohonan untuk bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ketika semua peserta yang telah lolos melalui seleksi administratif, maka dilakukan ujian secara tertulis dan kemampuan akademik. Dan setelah kemampuan akademik diumumkan, dihasilkan beberapa orang calon karyawan yang dinilai memiliki kualifikasi dan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja di perusahaan tersebut, secara khusus bagian keuangan. Kepada semua peserta, oleh manajer memberikan ujian praktek. Yang pertama, kepada setiap peserta diberikan bibit kacang hijau. Kemudian diinstruksikan kepada mereka, satu butir bibit kacang hijau ini Anda akan semaikan di rumah, kemudian Anda akan rawat sebaik mungkin, dan nanti akan dilakukan penilaian. Kecambah ataupun bibit kacang hijau muda yang berhasil tumbuh subur yang paling baik, itu akan diberikan penilaian tersendiri. Bibit kacang hijau yang terbaik, itulah nanti akan menjadi pemenangnya. Maka ketika bibit kacang hijau itu dibagikan, maka semua peserta membawa satu butir bibit kacang hijau pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka mempersiapkan wadah dalam bentuk polybag, tanah yang subur, lalu dibasahi, dan setelah dibasahi mereka masing-masing menanam bibit kacang hijau tersebut. Kira-kira 15 hari berikutnya mereka menghadap kepada perusahaan membawa bibit kacang hijau yang terbaik untuk ditunjukkan hasil karya mereka. Mereka semua berlomba untuk menunjukkan bibit kacang hijau yang sangat bagus sekali. Ada yang sudah mekar sekali dan sudah hijau, daunnya hijau dan subur sekali. Tetapi di antara sekian pelamar ada satu orang yang tidak datang untuk membawa bibit kacang hijau itu. Lalu HRD menelepon orang yang bersangkutan, mempertanyakan alasan mengapa dia tidak hadir. Telepon diangkat dan dia mengatakan, "Mohon maaf Pak, saya orangnya gagal, tidak bisa menyampaikan bibit kacang hijau tersebut. Saya sudah berusaha menanamnya dengan baik, saya sudah tunggu 2, 3, sampai 5 hari, ternyata bibit kacang hijau yang Bapak berikan kepada saya tidak bisa tumbuh, tidak ada keluar kecambah, sehingga dengan demikian saya merasa frustasi dan saya merasa gagal tidak bisa menanam kacang hijau tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tidak mau hadir karena saya merasa gagal. Tentu saya bukanlah orang yang dipilih oleh perusahaan." Tapi secara tidak terduga HRD mengatakan supaya orang yang bersangkutan datang untuk menghadap kepada pemimpin perusahaan tersebut. Dan kemudian ketika sampai di pemimpin perusahaan, HRD berkata kepadanya, "Hendaklah engkau ketahui, wahai Adinda, bahwa ternyata bibit kacang hijau yang dibagikan kepada seluruh peserta itu adalah sudah mati. Tidak mungkin itu untuk bisa tumbuh kembali. Semua rekan-rekanmu membawa bibit kacang hijau yang tumbuh begitu baik dan begitu subur. Oleh karena itu mereka telah mencari bibit kacang hijau tersendiri, bukan yang diberikan oleh perusahaan untuk disampaikan. Tetapi engkau adalah orang yang jujur mengakui bahwa ternyata bibit kacang hijau itu tidak mungkin bisa tumbuh dan tidak mungkin bisa hidup kembali. Oleh karena itu, di dalam perusahaan ini bukan hanya orang yang berhasil untuk membuat suatu keberhasilan, tetapi yang lebih daripada itu yang dicari di sini adalah orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang bisa mengakui apa adanya. Itulah yang dibutuhkan perusahaan ini, dan Andalah yang terpilih untuk itu. Rekan-rekan semuanya, dari cerita ini saya mau katakan kepada kita bahwa ternyata kejujuran melebihi daripada suatu keberhasilan. Ketika Anda berhasil, tentunya harus melalui proses, dan proses itu harus benar. Ketika kita melakukan satu proses yang tidak benar, kemudian ada keberhasilan,
maka itu bukanlah suatu keberhasilan, tetapi itu adalah suatu kamuflase keberhasilan. Oleh karena itu saya mau berkata kepada Anda, untuk sukses dan untuk berhasil, hargailah proses, jujurlah dalam proses, dan lakukanlah proses. Pasti Anda akan sukses dan berhasil. Saya Derman Pinawan, tetap semangat dan antusias, merdeka!